Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita masih diberinya umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kesehatan, diberikannya iman Islam. Semoga ini akan selalu kita bawa sampai kita mengakhiri umur kita menjelang ajal nanti. Berselawat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat, tentu hal pertama yang sangat kita harapkan selain mendapatkan syafaat dari beliau, tentu kita sangat mengharapkan bahwa kita diakui oleh Allah oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Dan insya Allah kalau kita sudah diakui oleh umatnya Rasulullah, mudah-mudahan sebuah syafaat atau pertolongan akan kita dapatkan nanti di waktu kita membutuhkan pertolongan di yaumil akhir. Para saudaraku, sahabatku semuanya, kembali di sini kita akan melihat sebuah kelucuan atau sebuah kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya pengikut Yesus, tapi secara faktanya mereka adalah anti pengajaran dari Yesus itu sendiri. Pada kesempatan ini saya akan coba atau kita akan melihat sebuah postingan di Facebook, di mana postingan ini sebenarnya sangat telak menampar umat Kristen yang menuhankan Yesus dan menganggap kalau Yesus itu adalah Allahnya Israel atau Tuhannya Israel. Tapi pada kenyataannya orang Israel sendiri tidak mengakui kalau Yesus itu adalah Tuhan mereka. Mari coba kita lihat apa pertanyaan dari status teman kita melalui Facebook ini. Di sini dapat kita lihat bahwa ini baru saja saya lihat di grupnya Christian Prince, yang mana grup ini postingan ini dibuat oleh saudara kita Ayin, yang mana dia mempertanyakan atau membuat sebuah status yang berbunyi begini: Kristen mengklaim Tuhan yang sama dengan Israel. Eropa mendogma orang bodoh bahwa Tuhan mereka Tuhan Bani Israel. Selanjutnya si Ayin mengatakan Israel ngaku Tuhan yang sama dengan Islam. Pertanyaannya, yang diklaim umat Eropa Tuhan yang mana? Dapat kita lihat melalui YouTube. Silakan dicek sendiri linknya. Silakan saudara-saudaraku atau teman-teman sekalian untuk buka di link yang kita lihat di video ini. Jadi dari pertanyaan ini ada berbagai macam jawaban yang diberikan baik dari Islam maupun dari pihak Kristen. Seperti jawaban dari Pius Teguh Utomo. Beliau menjawab begini: beriman itu tentang keyakinan. Kalau beda lumrah kan. Yang jadi masalah beriman ke Tuhan yang benar atau enggak. Nah, ini dijawab oleh saudari Novita Dwi Indarahyani. Dia berkata begini: Pius Teguh Utomo, benar dong, masa Tuhan harus sangkut di tiang jemuran? Sambil ada meme ketawa. Nah, dari sini merupakan
merupakan sebuah baru pertama jawaban yang dijawab dari komentar. Coba kita lihat sepenuhnya. Ariel malah memanggil saudara Jokris. Dia ngomong, monggo ditanggapin Jokris. Lalu dijawab oleh Jokris, jangan ketawa, mikir itu pakai logika. Bila Tuhan yang sama, maka Muhammad pasti diakui sebagai nabi bagi umat Yahudi. Gak usah kok mikirnya cuma umat takia. Kalau nggak jalan nalarnya, ya nggak asik hidupnya. Maksudnya nggak usah kok mikirnya, nggak susah kok mikirnya. Maksudnya tuh kita Islam ini cuma umat takia. Kalau kita nggak bertakia atau berbohong, nggak jalan nalarnya. Jadi kalau nalarnya nggak jalan, ya nggak asik hidupnya, kata si Jokris. Lalu si Ariel menjawab, jawab tuh TS-nya, nggak usah epilepsi. Memang kalau kita perhatikan dari setiap jawaban, setiap status yang diberikan, sebenarnya ini merupakan status yang sangat bagus untuk dijawab oleh orang Kristen. Bukannya dijawab, malah mereka cenderung untuk menghindar atau mengalihkan topik. Seperti yang dilakukan oleh Jokris ini, dia tidak menjawab tapi malah mengumpat atau mengalihkan pembicaraan. Selanjutnya coba kita lihat jawaban dari Muhammad Raja mana Uteng, umat Eropa yang banyak ngomel itu, kalian dibude ajaran Yunani. Sebenarnya sih memang komentar ini agak sedikit nggak enak, cuman ya begitulah yang namanya di grup, pasti akan selalu ada komen-komen atau komentar-komentar yang bernada beginian. Jadi dari panggilan ini timbullah berbagai macam tanggapan seperti yang dilakukan oleh Susilo Aheng CP. Dia malah memberikan sebuah gambar atau mengcopy paste atau memasukkan gambar-gambar yang di screenshot yang dia berikan, yaitu 8 agama terbesar di dunia dengan penduduk terbanyak, nomor 1 Islam atau Kristen. Nah, di sini dia memberikan urutan agama-agama yang terbesar di dunia. Kita tidak tahu ini dia ambil dari data mana. Ya memang secara kumulatif Kristen memang lebih banyak dibandingkan Islam dan dibandingkan oleh agama-agama lainnya. Cuman yang jadi permasalahan, Kristen yang mana? Karena Kristen ini terbagi, ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang Yehova. Nah, di sini dia memberikan jawaban dari 8 agama terbesar di dunia. Yang pertama Kristen 2,5 miliar, terus Islam 1,8 miliar. Nah, ini yang perlu dipertanyakan, bahwa perkembangan Islam itu sangat pesat sekali bila dibandingkan dengan perkembangan agama-agama lain, termasuk agama Kristen. Bahwa di sini Islam hampir mencapai jumlah, walaupun masih terhitung banyak, yaitu kalau kita kurangi dari 2,5 miliar, yang Islamnya 1,8, berarti ada sekitar 700 jutaan pengikut. Tapi memang Islam itu kalau kita lihat perbandingan perkembangannya dibandingkan dengan Kristen sangat jauh. Kalau untuk lebih tahunya silakan saudara-saudaraku atau kawan-kawanku lihat di data-data yang
bisa kita lihat di Google. Walaupun ada perbedaan atau simpang siur, yang jelasnya kalau kita lihat secara fakta bahwa Islam itu memang sangat pesat perkembangannya. Kemudian agama tiga itu Hindu, jumlahnya 1,15 miliar 1,15 miliar. Kemudian Buddha 521 juta. Terus agama tradisional Tionghoa 394 juta pengikut. Sikhisme 30 juta pengikut. Judaisme 20 juta pengikut, dan yang terakhir Bahai 8 juta pengikut. Itu komentar dari Susilo Aheng CP. Dia bukannya memberikan tanggapan, malah memberikan gambar-gambar yang saya anggap itu tidak sesuai dengan TS status. Nah, ini kita lihat dari sanggahan saudara kita yaitu Muhammad. Dia mengatakan di dunia ini hampir 100% dikerumuni orang-orang bodoh yang tidak punya pemahaman tentang agama. Hanya sedikit orang pintar yang diberi pemahaman agama, hingga mereka kembali ke ajaran yang benar. Jadi tidak usah membandingkan, karena masih banyak orang-orang, maaf ya, ini kalimatnya agak sedikit vulgar, yaitu orang-orang bodoh yang tidak mengenal kebenaran. Jadi sudah tentu dibodohi sama misionaris. Mereka hanya bisa mengiyakan, tidak bisa membantah, karena memang bodoh. Memang kalau kita perhatikan, dapat kita bedakan dari umatnya, bahwa umat Kristen itu pada prinsipnya mereka tidak mau menggali apa itu agama mereka, apa itu kitab mereka. Yang mereka tahu bahwa ya Kristen agama terbanyak, Kristen itu dijanjikan kepastian keselamatan, Kristen itu sudah ditebus dosanya. Itu merupakan doktrin dari dogma yang sangat krusial kalau mau kita bahas. Tapi kita tidak akan membahas masalah itu, kita membahas tentang TS sendiri. Sedangkan Amos Tarigan itu malah menjawab dari saudara Muhammad, Yesus ada Allah katanya. Yesus Tuhan, Allahnya Abraham, Musa, Daud yang tertulis di kitab Zabur, Taurat, Injil, Alkitab. Ajarnya sama, bahwa satu, surga tempat Allah bertahta, tempat suci dan kudus. Di surga hidup seperti malaikat, memuji, memuliakan Tuhan sepanjang masa. Di surga tidak ada acara mesek, maaf ini agak sedikit vulgar, dengan bidadari. Nah, di sini kan tadi sudah saya kasih tahu bahwa mereka, para umat Kristen atau yang lebih kita kenal dengan umat terjemahan atau Bani Konarion atau apalah, nggak ngerti kita. Ini merupakan salah satu senjata mereka kalau sudah terdesak. Coba kita bahas satu persatu. Surga tempat Tuhan Allah bertahta, tempat suci kudus. Ya, itu memang betul. Surga itu tempatnya Allah sebelum hari kiamat. Karena manusia tidak akan pernah tahu bagaimana tahtanya Allah itu, bagaimana sucinya dan kudusnya surga itu. Nah, yang kedua, di surga hidup seperti malaikat, memuji, memuliakan Tuhan sepanjang masa. Nah, disinilah orang Kristen membantah apa yang ada di dalam Alkitabnya sendiri. Padahal di dalam surga itu, selain kita memuji, memuliakan Tuhan sepanjang masa, Alkitab sangat jelas menuliskan bahwa di surganya yang tercatat di dalam Alkitab itu manusia masih makan dan minum, tidak hanya memuji. Kemudian coba kita perhatikan di Matius 19:29 kalau nggak salah, walaupun ada berbagai macam revisi yang dapat kita lihat, seperti
intinya begini, pada ayat itu Alkitab menuliskan bahwa surga itu merupakan tempat orang yang di dalamnya nanti akan mendapatkan 100 kali lipat apa yang ada di dunia. Nah, di sini ada sedikit kalimat atau kata yang dihilangkan. Cuman di Alkitab versi JVK kalau nggak salah itu masih terdapat kalimat istri. Berarti kalau kita mendapatkan satu orang istri di dunia, itu berarti kita mendapatkan 100 istri di surga. Lalu pertanyaannya, buat apa istri itu sebanyak 100 orang itu di surga? Maaf, kalau tidak untuk acara yang seperti yang ada di dalam nomor 3-nya itu, yaitu acara ngesek. Tapi kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab itu istrinya itu seperti bidadari. Yang jelasnya Alkitab pun mengatakan bahwa di surga nanti orang Kristen akan mendapatkan 100 kali lipat yang ada di dunia. Oke sahabat sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk kita semakin memperkuat keimanan kita dan kecintaan kita kepada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sudah melihat atau menonton video ini. Silakan diberi komentar di kolom komentar, dan apabila ini Anda rasa bermanfaat, ya silakan untuk di-share ke teman-teman Anda. Terima kasih sekali lagi. Maka daripada itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.